Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit tentang ayat yang tadi saya baca ketika sholat rakaat kedua maupun ketika di awal tadi, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang arti atau terjemahannya kurang lebih demikian. Dan disebabkan karena rahmat dari Allah kamu bersifat lemah lembut. Seandainya kamu bersikap kasar, maka niscaya mereka akan meninggalkanmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan dengan mereka. Dan apabila sudah bermusyawarah, maka bulatkanlah tekad dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Mohon dikoreksi, dicek nanti keliru saya menyampaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, agar kita ini memiliki sifat lemah lembut, welas asih, eman, tresno, jadi menyayangi terhadap orang lain, apalagi terhadap anak-anak kita. Cintailah, sayangilah dengan sepenuh hati. Kita menyayangi dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Jadi ini merupakan salah satu sifat Rasul, yaitu sifat lemah lembut, menyayangi sekali terhadap orang Islam, terhadap manusia, bahkan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Jadi menyayangi pepohonan, binatang, ataupun alam semesta ini kita sayangi, apalagi manusia. Maka pada pelajaran yang kedua, kalau kita bersikap kasar, bengis, atau kita ini emosional, niscaya mereka akan menjauh darimu. Jadi kita ini senantiasa menyayangi, apalagi terhadap sesama Islam, ruhama'u bainahum, saling menyayangi terhadap sesama umat Islam, sesama orang yang beriman. Nah, ini kita berusaha untuk berlatih yang demikian itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang bisa kita petik pelajaran dari surat Ali Imran ayat 159 ini adalah yang ketiga, agar kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Wong liya kadang malah kayane ya mesti duwe salah maring kula jenengan sami. Semanten ugi kula jenengan sami nggih duwe salah, duwe luput karo wong liya. Mangkane kula panjenengan sami sing demen ngapurani maring sepadane, suka memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Apa maning nek wis bener-bener njaluk ngapura,
urung jaluk ngapura bae nek kula jenengan sami saged niku wis ngapurani sampun memaafkan nggih fa'fu anhum. Ini jadi pelajaran yang ketiga ini, kita senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kepenak nek kula jenengan sami menyimpan bara dendam, bara kebencian, tidak memaafkan, medegel teng mriki. Taring dada medegel nggih Pak nggih. Tapi nek kula jenengan sami memaafkan, enteng rasane awake. Oh iya, kayak begini lagi emosi, lagi salah, lagi mumet, lagi pirang-pirang masalah, akhirnya ngomongnya sing kasar dan sebagainya. Tapi setengah ngapurani lah. Apa maning nek utuk jaluk ngapura. Kalau ngaturakan sedaya kelepatan kang pingin. Nah, jangan sampai kita malah tidak memaafkan. Oh, tidak ada maaf bagimu, sampai kapanpun tidak aku maafkan. Tekan pitung turunan orang tak ngapurani. Waduh, gawat niki nggih. Bisa kegawa-gawa niku nggih. Mangke dadi yang mriki. Nah, dawuh Gusti Allah kula jenengan sami ken memaafkan. Kemudian yang keempat, kita ini orang mukur njaluk urung ngapura nih, malah kita ini njaluk nang ngapura, wastaghfir lahum. Kon njaluk nang ngapura maring dosane kanca kula jenengan sami sing salah niku. Ya Allah ya Rabbi, nyuwun dipun ngapurani niku kanca kula, rencang kula, sing wingi gawe salah. Nggih pun kula ngapurani, tapi kula nyuwun Gusti Allah paring pangapura dumateng tiyang menika wau. Nah, antara lain. Jadi ini betapa mulianya, luhurnya Allah memberikan pelajaran, Rasul memberikan pelajaran kepada kita, karena Nabi ini merupakan contoh paling baik manusia sedunia sampai hari kiamat. Bahkan nabi-nabi sebelumnya mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia yang sempurna, ya. Kalau kita ini makhluk yang sempurna tapi tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Maka dipuji oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguhnya pada diri engkau Rasul Muhammad terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Nah, jadi ini pelajaran yang keempat, sama sekalian. Kita ini suka memohonkan ampun, jaluk nang ngapura. Apa maning sing kudu sing wajib kula jenengan sami njaluk nang ngapura maring wong tua lorone. Allahumma gfirli atau rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aja nganti lat bar salat 5 waktu khususe lan ing dalam waktu-waktu liyane tansah njaluk nang ngapura maring wong tua lorone, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil am. Kula jenengan sami sing seneng musyawarah, sing seneng rembugan. Nggih. Setunggal sirah niku setunggal pendapat, Pak. Nang keluarga wonten tiyang gangsal. Niku bisa pendapatnya 5, Pak. Mangkane men pendapatnya bisa mendekati maring sing dikarepna kabehane niku kudu wonten rembugan. Nah niku. Wong 5 misalnya bapak, ibu, anaknya 3, anaknya wis gede-gede. Sing siji lulus SMA, sing siji lulus kuliah, sing siji lulus SMP. Nah, ini kan perlu kita sering sharing begitu. Nah, wasyawilhum fil am. Bahkan Rasulullah ketika mengatur strategi perang itu musyawarah dengan sahabat-sahabat. Ini kira-kira strateginya pakai strategi bagaimana ini? Nah, akhirnya ada sahabat yang namanya Salman yang kemudian pakai strategi parit, ya, nah, kalenan itu yang akhirnya dikenal dengan Salman al-Farisi misalnya itu. Nah, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam menghadapi situasi itu hendaknya suka bermusyawarah agar ya pikirannya wong pirang-pirang nek dadekna dadi siji tuli lebih apik, insyaallah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menemukan jalan yang terbaik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kayak ini penyakit orang anak penyakit sing ora bisa diobati, ming kadang durung cocok
Sing angel diobati ora diobati cara hadis niku penyakit tua, ora bisa kono maning ya, atau bahasanya niku pikun begitu. Nah ini sama sekalian kembali kepada yang tadi saya sampaikan yang 5 ini, mari kita suka bermusyawarah. Kemudian ya Arab kuliah, apa Arab bojo, apa Arab kerja. Nah ini kan pendapat Pak. Orang kudu kuliah, orang kuliah jajal awas. Nah kan ini. Oh ya orang aku Arab, nah dan sebagainya. Nah kalau sudah itu, kemudian yang keenam ini azam, artinya membulatkan tekad, mempunyai keinginan untuk melaksanakan hal yang baik yang sudah kita bicarakan tadi. Nah yang terakhir adalah kita suka gemar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa niku tawakal? Pasrah maring Gusti Allah. Kula jenengan sami sak jatosipun menika mboten wonten daya kekuatan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aja mung nang lisan tok, tapi dalam perbuatan kita juga mencerminkan. Kula jenengan sami pun ikhtiar, pun usaha, tapi kula panjenengan sami kedah masrahakene maring sapa? Maring Gusti Allah. Nandur pari wis mulai sekang nyebar, terus daud, tandur, terus matun pisan, matun mindo, wis diresiki dan sebagainya. Nggih pun kula jenengan sami kantun pasrah tawakal datang Allah. Aja tawakal maring liyane Gusti Allah. Ora lagi men parine men panene akeh kudu disajeni kae nggon pojoke. Nah niku sing luput. Kula jenengan sami ndonga maring Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi panen kula niki saged lancar, saged berlimpah, berkah kangge sangu wonten ing alam dunya niki ibadah, syukur saged kangge ziarah Mekah lan Madinah. Kan ngene iku. Ampun pasrahe dumateng sanesipun. Makatan ugi nalika sampun dipun paringi nggih kula jenengan sami mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, makatan betapa mulianya ini diantara sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi, Khotamul Anbiya wal Mursalin, ini menika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai akhir dari yang saya sampaikan ini, kita hendaknya mengambil pelajaran sangat berharga dari surat Al-Imran 159 ini. Satu, hendaknya kita bersikap lemah lembut. Yang kedua, menjauhi sifat kasar. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, kita suka mendoakan atau memohonkan ampun kepada orang lain. Kemudian yang kelima, suka bermusyawarah. Kemudian yang keenam, kita berazam membulatkan tekad. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi wonten hikmah manfaatipun. Monggo kita lajengaken kalian tarawih lan mugi-mugi dipun tampi sedaya amal kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.